Oke, kita bahas keystone habit dulu. Ada beberapa keystone habit yang bisa kita lakukan, dari mulai olahraga, eh, makan makanan yang sehat, membaca, dan sebagainya. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya, Yasir Fadila. Ada banyak kebiasaan yang saya lakukan setiap harinya, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Seolah-olah kebiasaan itu udah autopilot, bergerak secara otomatis tanpa perlu pikir panjang. Seperti buka aplikasi, tinggal klik, langsung terbuka. Masalahnya, beberapa kebiasaan malah menjadi rutinitas yang membosankan. Dari situ, saya jadi tambah sadar dengan kebiasaan yang dilakukan. Saya mulai menyadari polanya, dan perlahan-lahan mulai merombak polanya dengan membuat variasi-variasi. Misalnya, kebiasaan olahraga lari saya yang tadinya seminggu sekali, saya rombak menjadi 3-4 kali seminggu. Dengan merombak polanya, rutinitas saya pun berubah, dan ritme kehidupan nggak terlalu monoton. Ya, karena lama-kelamaan, kebiasaan akan jadi monoton. Mungkin itu yang bikin saya bosan. Selain itu, saya juga sadar dengan tiap kebiasaan yang dilakukan. Maksudnya, saya menyadari kalau kebiasaan saya nggak semuanya bagus atau berfaedah. Makanya saya mulai memilah dan memilih mana kebiasaan yang penting buat hidup saya. Sebenarnya, memilih kebiasaan yang penting itu gampang. Kita tinggal lihat efek yang ditimbulkan dari kebiasaan itu. Kalau efeknya baik, seperti bikin kita tambah sehat, tambah produktif, atau tambah semangat, ya berarti kita mesti mempertahankan kebiasaan itu. Tapi kalau sebaliknya, malah bikin kita jadi mudah lemah, letih, lesu, dan sebagainya, mending diganti aja kebiasaannya. Kebiasaan penting yang mesti kita utamakan biasa disebut keystone habits. Ini adalah satu atau sekumpulan kebiasaan yang kalau kita kerjakan malah bisa meningkatkan kinerja diri kita. Ini bisa memotivasi kita untuk melakukan habit-habit yang lain juga, seperti efek domino. Jika saya melakukan satu keystone habit, maka saya akan melakukan habit yang lain yang masih berkaitan. Contohnya, keystone habit saya adalah lari. Ini mendukung habit saya yang lain, seperti membaca dan menulis. Karena setelah lari, saya bisa berkonsentrasi dengan lebih mudah. Sekarang, mari kita bahas kebiasaan-kebiasaan penting ini lebih dalam lagi. Saya akan membagi kebiasaan penting menjadi dua tipe kebiasaan. Yang pertama yaitu keystone habit, dan yang kedua kebiasaan berdasarkan diri kita sendiri atau personal habit. Oke, kita bahas keystone habit dulu. Ada beberapa keystone habit yang bisa kita lakukan, dari mulai olahraga, eh, makan makanan yang sehat, membaca, dan sebagainya. Olahraga adalah kebiasaan yang bisa mengurangi gejala stres, karena bisa menghasilkan hormon endorfin. Itu pun kalau dilakukan secara optimal ya, idealnya selama 30 menit. Atau kamu bisa mengukur daya kerja jantung kamu dengan rumus ini. Denyut nadi maksimal, 220 dikurangi usia. Contohnya, 220 dikurangi 20 tahun ya. Jadi 200 denyut per menit. Lalu, denyut nadi intensitas minimal atau 70% dari denyut nadi maksimal. Rumusnya 70% dikali 220 dikurangi usia. Contohnya, 70% dikali 220 dikurangi 20, sama dengan 140 denyut per menit. Nah, itu tadi contohnya ya. Jadi, kalau detak nadi kamu kurang dari denyut nadi intensitas minimal, berarti olahraganya kurang optimal. Tapi, kalau melebihi denyut nadi maksimal, artinya kamu udah mencapai batas maksimal. Sebaiknya berhenti dan beristirahat. Lebih baik jika denyut nadinya ada di tengah-tengah, lebih dari denyut nadi intensitas minimal dan kurang dari denyut nadi maksimal. Keystone habits yang selanjutnya adalah makan makanan yang sehat. Makan termasuk kebutuhan dan kebiasaan. Yang perlu kita sadari adalah kebiasaannya. Karena kebiasaan makan tiap orang kan beda-beda ya.
Ada yang terbiasa makan makanan berlemak dan berkolesterol tinggi, ada juga yang lebih suka makanan yang sehat dan seimbang. Ya, lebih baik kita bisa makan makanan yang sehat, yang baik untuk tubuh kita. Karena ketika tubuh kita sehat, otomatis kita bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan lain dengan lebih baik lagi. Lalu, salah satu kebiasaan yang bisa bikin kita berkembang adalah membaca. Memang sih, nggak semua orang suka baca. Tapi sebenarnya, efek dari membaca ini cukup bagus. Biar lebih semangat bacanya, kamu bisa membaca buku yang berhubungan dengan passion kamu atau bidang pekerjaan kamu. Sekarang kita bahas kebiasaan personal. Tiap orang pasti punya kebiasaan personal atau pribadi yang beda sama orang lain. Kebiasaan yang seperti hobi, just for fun. Kamu bisa nentuin sendiri kebiasaannya. Misalnya, sekarang saya punya kebiasaan main keyboard atau piano. Kebiasaan ini lebih personal, karena bukan kebiasaan yang umum dilakukan. Nah, kira-kira apa aja kebiasaan personal kamu? Oh ya, kamu juga bisa memilih kebiasaan sesuai area kehidupan kamu yang ingin dikembangkan. Misalnya, kebiasaan untuk menjaga kesehatan, kebiasaan untuk menambah pengetahuan, kebiasaan untuk meningkatkan kreativitas, atau kebiasaan untuk menambah penghasilan. Setelah kebiasaan-kebiasaan itu berjalan konsisten, kamu akan ngerasain efeknya ke kehidupanmu. Tapi kamu pun bisa membuat variasi-variasi, seperti yang saya lakukan tadi, biar nggak bikin bosan. Mulai sekarang, cobalah lebih sadar dengan kebiasaan-kebiasaanmu. Pilah dan pilih mana kebiasaan yang bikin kamu lebih baik, bukan lebih buruk. Pilih kebiasaan yang penting dan esensial untuk hidupmu.